Aduh, jangan main pukul-pukul dong. Aduh. Ya Allah. Nanti gua mending nabrakin diri gua sendiri. Malu gua sama semua orang lo. Ya bukannya begitu ya. Besok. Ini yang malu. Terus ke jalan pahlawan. Ya Allah. Lo, dibilangin hari ini gua bilangin jangan sampai begini. Sama ada gunanya. Bisa dong ya tadi ya? Oh ya, ini ada yang diganti nih. Ini tuh jadi Indria Kameswari, wanita cantik ini sangat populer di antara rekan-rekan kerjanya. Pegawai di Klub Badan Narkotika Nasional Lido Bogor ini dikenal ceria, supel, dan aktif. udah bener semua. Cuma ini aja ya, nanti diganti. Ya udah, tolong ya. Iya. Baik, Teh. Ya udah. Sampai ketemu besok atuh ya. Iya, Teh. Dadah. Selamat sore, Bu. Sore Mas Edo. Baru pulang kerja, Bu. Iya nih baru pulang. Oh, Gimana? Aman kan? aman, Bu, tenang aja. Aman. Bagus. Demikian pula di komplek perumahan River Valley, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Mulai dari petugas keamanan komplek hingga para tetangga mengenalnya. Ibu-ibu. Ibu mau kemana? Windy, baru pulang dari kantor. Baru pulang, ini baru pulang kantor. Iya. Apa kabar, Indri? Baik, Ibu Noe. Ibu, Ya. gimana arisan besok jadi? Jadi, tapi kita agak siangan ya. Oh, berarti kalau besok jadi teh kita paginya senam dulu ya? Iya. Ya udah. Ya udah aku pamit dulu ya Ibu ya. Mana? Yuk mari Bu. Di rumah, Indria juga sangat hangat pada anak balitanya yang berusia 4 tahun. Kamu lagi main apa sayang? Boneka. Main boneka? Ada 2 ya bonekanya ya? Ini namanya siapa? Siti, Siti. Ini? Pir, Bir. Halo Bir. Bir udah mandi belum? udah, Udah. Kamu pintar banget sih. Kamunya udah mandi belum? udah. Udah mandi? Wangi dong. Coba cium dulu. Halus. Duduk kamunya duduk. Halo Bir, Birnya lagi apa? Aku lagi main. Lagi main ya. Kita main yuk. Birnya lapar tuh, Birnya mau makan. Yuk kita masuk dulu ya. Masuk dulu. Masuk. Namun terhadap Akbar suaminya, Indria punya sifat temperamental. Indria sering mengancam akan menceraikan Akbar jika tidak memberikan rumah dan mobil mewah. Kapan nih kita bisa punya rumah? Jangan ngontrak terus. Kalau orang tahu kan gue malu. Mau tahu dari mana nih muka gue? Iya, sabar ya, Yang. Kan ini juga aku lagi usaha terus, ya. Usaha. Gue gak ngeliat tuh lu berusaha keras. Jangankan bisa beliin gue rumah mewah, mobil yang bagusan aja lu gak bisa beli kok. Sabar, sayang. Lu ngapain kek? Jangan di rumah terus. Sebel gue. Pokoknya nanti, begitu aku punya uang, semua yang kamu mau pasti aku beliin, ya. Alah, banyak omong lu. Udah 6 tahun nih kita berumah tangga. Apa yang gue dapat dari lo?
Heran, apa yang gue dapat dari lo selama ini? Loh, kok kamu malah ngoyor aku sih, Yang? Aku bukannya nggak usaha. Kan kamu tahu selama ini aku cari uang, cari rezeki. Bahkan kadang-kadang aku nggak pulang. Semuanya buat siapa? Buat kamu, buat anak-anak. Allah, banyak ngomong lo. Baru kita war doang. Ini gue tambahin. Kalau lo belum bisa beliin gue rumah sama mobil mewah, mending kita cerai aja. Sayang jangan gitu dong. Pokoknya aku akan usaha terus buat kamu. Apapun akan aku lakukan buat kamu. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Akbar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, ibu juga sehat. Loh, kepala kamu kenapa? Ampun, bengkak depan belakang begini. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa gimana? Kepala bengkak kayak gini kamu bilang gak kenapa-napa? Siti! Iya, Bu. Sini deh. Kakak Akbar, Siti Nuraini, bahkan menyatakan punya beberapa bukti kekerasan Indria. Akbar, adik Siti, bahkan pernah diancam akan dibunuh Indria. Saya punya senjata. Kalau kamu berani macam-macam, saya akan bunuh. Begitulah kata Siti, menirukan ucapan Indria. Udah divisum dan nggak apa-apa, udah. Pokoknya tenang aja, santai aja. Gimana sih? Jangan gitu dong. Jangan dibiarin seenaknya begitu. Udah lapor polisi aja. Ya jangan sampai gitu, malu Ya Allah, Akbar. Mau sampai kapan kamu seperti begini? Ibu kan udah bilang, udah ceraiin aja istri kamu itu. Dia itu nggak baik buat kamu. Habis gimana, Bu? Aku kan sayang banget, Bu, sama dia, Bu. Aku nggak mau pisah, apalagi sampai cerai. Gua heran sama lu. Udah diperlakuin kayak gitu, lu masih diem aja. Istri lu tuh istri durhaka. Ya habis mau gimana lagi? Namun Siti tiada menduga kalau justru takdir berkata sebaliknya. Indria Kameswari mati ditembak Akbar. Ibu udah masak tuh. Ya udah, kamu Maaf. Mana janji lo? Janji terus lo bisanya. Gue udah capek hidup sama lo, tau gak? Capek gue hidup susah begini. Gak ada satu pun janji yang lo tepatin. sabar dong ya. Kan aku juga lagi usaha. Usaha? Apa yang lo udah usahain? Hah? Gue udah muak hidup sama lo. Naik mobil butut begitu, rumah kontrak. Gue juga yang bayarin kontrakannya. Malu lah gue. Lo pikir gue ini apa? Ya aku lagi usaha apa yang aku bisa, Yang. Apa sih yang lo bisa? Mana buktinya? Mana mobil barunya? Ya kan semua butuh proses, Yang. Apa nggak ada gunanya? Jangan pukul dong, Yang. Dasar lo laki-laki yang nggak ada gunanya. Gue tinggalin lo ya. Gue cantik, punya pekerjaan. Masih banyak laki-laki yang mau sama gue. Mending gue cari laki-laki lain. Jangan gitu, Yang. Sabar sedikit. Sabar? Sabar kata lo. Udah habis sabar gue. Gue mau pisah ya. Gue udah muak sama lo. Dan lo boleh angkat kaki dari rumah ini. Jumat di 1 September 2017, maut menjemput Indria Kameswari. Indria berkubang darah di lantai ruang tengah. Tentunya kita berdasarkan keterangan saksi yang ada di sekitaran TKP, terutama orang yang berada di rumah pada saat kejadian.
ditemukan fakta bahwa pada saat kejadian anak dari korban maupun pelaku diduga pada saat itu berlari keluar rumah dengan menangis, meminta pertolongan kepada tetangganya, bahwa dia mengatakan bahwa ibunya ditembak oleh ayahnya pada saat itu. Kemudian kita juga melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi yang melihat pada malam sebelum kejadian pada saat itu diduga pelaku, yaitu suami dari korban, mendatang menggunakan kendaraan roda 4. Kemudian pada pagi harinya setelah terdengar letusan, ada saksi yang melihat yang mendengar suara letusan pada saat kejadian. Kemudian ada saksi juga yang pada saat itu mau berangkat ke masjid atau ke tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, melihat si diduga pelaku pada saat itu adalah suami dari korban keluar secara tergesa-gesa, menaiki mobil, kemudian dengan kecepatan tinggi. Kita juga periksa satpam yang ada di depan, melihat si diduga pelaku pada saat itu lari kencang ke arah keluar. Muhammad Akbar Aziz pun kabur dari komplek menuju Batam, Kepulauan Riau. Setelah kejadian, Bapak sempat melihat mobilnya Pak M keluar dengan pengemudi. Betul, menurut rekan saya yang jaga pada saat itu, yang baru naik. Jadi pada saat keluar pun saya akan terburu-buru. Dipikir rekan saya pada saat itu kan mau menjelang sholat Idul Adha. Jadi rekan saya nggak terlalu curiga jauh ya ke pengendara mobil itu yang dilihat oleh security. Rekan saya itu bahwa yang bawa mobil itu pemilik atau warga rumah di Permalai. Sekira pukul 7:30 pagi jasadnya ditemukan. Saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Anak perempuan Indria yang baru berusia 4 tahun bangun tidur dan keluar kamar mencari-cari ibunya. Ceki, cepetan kamu lapor ke Pak RT sekarang. Ayo cepetan. Ini kenapa ini? Sabar ya, sabar. Ini kenapa bangunnya? Ini kenapa ini? Bangun saya ini. Ya, ada pengumuman di rumah Bu Indri ya. Bu Indri, ya udah. Saya lapor dulu ke Badan. Ya udah, ayo, Pak. Ya.
Dan, izin Dan. Ya, ada apa? Ada pembunuhan di rumah Bu Indria. Siapa yang dibunuh? Bu Indria sendiri Dan. Di sana Dan. Wah, kalau begitu kita langsung ke TKP. Ayo Pak, ke sana Pak. Ayo. Awal saya tahu ada kejadian pembunuhan, saya tetangga saya, ada security Permadi Perpale, bahwa beliau memberitahukan ke saya pada di Blok B ada kejadian pembunuhan. Nah, saya pada saat itu kaget, kok kenapa bisa ngomong ada pembunuhan? Jawab rekan saya security itu, saya sudah lihat ke TKP. Jalan Pak. Mainnya jalan Pak. Jalan Pak, misi Pak. Perkirakan si ibu pemilik rumah di Blok B tersebut sudah meninggal dunia. Bahkan menurut rekan saya yang security, sebagian warga pun sudah ada di TKP, termasuk ibu RW-nya. Nah, saya langsung ke TKP serta ditemani rekan security. Pas saya lihat sudah meninggal si ibu tersebut. Dengan inisiatif saya langsung melapor ke Polsek setempat, Polsek Cijeruk, untuk memberitahukan bahwa di rumah di Perpale telah terjadi pembunuhan. Selamat pagi. Dengan Polsek Cijeruk. Selamat pagi, iya betul Pak, dengan Polsek Cijeruk. Ada yang bisa kami bantu Pak? Izin Dan, kami mau melaporkan peristiwa pembunuhan di wilayah kami. Baik Pak, di mana alamat lengkapnya Pak? Perumahan River Valley, Jalan RE Sumanta Dirja, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cijeruk, Bogor. Baik Pak, laporan sudah kami terima dan anggota kami akan segera meluncur ke TKP. Baik Dan, terima kasih. Terima kasih Pak atas informasi. Ya, sementara motifnya kita duga adalah cekcok rumah tangga ya, rumah tangga, sehingga si pelaku emosi kemudian melakukan penembakan terhadap si korban, yaitu istrinya sendiri. Ya, tentunya kita kan punya penyimpulan ya. Kita penyidik melakukan pemeriksaan, melakukan resume. Yang pasti dari keterangan si pelaku selalu berubah-ubah, tidak konsisten. Ya, tentunya kita sangkakan yang bersangkutan dengan pasal yang berlapis. Bagaimana Akbar lolos dari bandara dan kabur ke Batam? Bagaimana pula polisi menangkapnya? Hanya dalam tempo 2 kali 24 jam, Minggu 3 September, Muhammad Akbar Aziz ditangkap di Batam, Kepulauan Riau. Ya, berdasarkan keterangan saksi, kemudian segala kemungkinan yang terjadi bahwa yang bersangkutan melarikan diri, kita melakukan pengecekan yang pertama di rumah si pelaku. Pada saat itu sudah tidak ditemukan pelaku dalam rumahnya. Kemudian kita melakukan pengecekan manifest di bandara sekitar, yaitu Bandara Halim dan Soekarno-Hatta. Kita menemukan fakta dari CCTV yang ada dan manifest pada saat itu yang diduga digunakan oleh pelaku untuk terbang ke luar Pulau Jawa. Pada saat itu adalah ke Batam.
Kemudian kita melakukan profiling terhadap si korban, kerabat-kerabatnya yang ada. Kita pada hari Minggu, tepatnya sekitar jam 11:30 tanggal 3 September, kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di salah satu rumah kerabatnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Pak, Om, aku udah ngantuk nih, tidur duluan ya. Oh, udah jam 10 rupanya. Ya sudah, kau tidur sana. Ya Pak, mari Om. Iya deh. Siapa nih? Saya Wan, Pak RT. Oh, Pak RT. Ya, sebentar Pak RT. Pak RT, ada apa? Kamu siapa? Dan kamu siapa? Saya Iwan, Pak. Saya punya rumah ini. Kamu? Saya Aziz, Pak. Saya Tawakal Aziz, Pak. Jangan bohong kamu. Jawab dengan jujur. Bener, Pak. Saya Tawakal Aziz, Pak. Ini kamu kan? Jangan mengelak lagi. Loh, ada apa ini, Pak? Diam kamu. Akbar mengaku bernama Muhammad Tawakal, nama dalam KTP yang dipakainya untuk mempermudah terbang ke Batam. KTP itu adalah milik kakaknya. Ayo ikut. Darah Aziz, kamu tidak bisa mengelak lagi sekarang. Kamu adalah tersangka utama kasus pembunuhan saudari Indriani Kamaswari. Istri Anda sendiri. Anda menembak istri Anda dengan pistol kan? Dari mana Anda dapat pistol itu? Dari anggota, Pak. Anggota mana? Dan siapa? Udah, sekarang juga kalian semua ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ayo, semua ikut. Mohon maaf, Pak. Yang dibawa saudara Iwan aja, Pak. Gua pun tidak tahu apa-apa. Baiklah begitu, Pak RT. Bawa mereka. baik. Kalau gitu. Pada awal kita lakukan penangkapan, awalnya tersangka pasti akan mengelak, tersangka mengelak bahwa kenapa saya ditangkap dan lain-lain. Setelah kita jelaskan, kita tunjukkan foto korban, akhirnya dia mengakui pada saat itu, mengakui bahwa memang benar dia bertengkar, tapi dia berubah lagi, dia sebenarnya bukan dia yang melakukan, dia mengakui lagi. Ya, akhirnya kita bawa yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Indria Kamaswari telah dikebumikan di kampung halamannya di TPU Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Indria telah beristirahat di rumah abadinya yang tiada mewah, tiada pula mobil mahal. Saya sebagai adik kakak itu pribadi yang selalu bersemangat, sangat baik, suka membantu, bukan karena saya membaik-baikkan kakak saya, tapi memang kenyataannya dia orang baik. Terakhir pulang kapan? Terakhir pulang Idul Fitri, kita ketemu, kalau keluarga besar di sini kita ketemu Idul Fitri. Udah, Itu terakhir ya. Demikian pula Muhammad Akbar Aziz, suami sekaligus penembak Indria ini juga telah mati. Taman Pemakaman Umum telah jadi tempat peristirahatannya terakhir.